harus melaksanakan tugas kami, melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Ya, alhamdulillah satu di antara tersangka sudah kita temukan, walaupun dengan medan. Kalau saya lihat video. Pihak kepolisian berhasil menangkap salah satu tersangka pembunuhan Jumat 40 tahun, pria yang ditemukan tanpa kepala di area hutan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau HSS pada akhir Mei 2020 lalu. Ardan yang berusia 28 tahun itu sempat masuk daftar pencarian orang atau DPO sebelum akhirnya dibekuk di Kabupaten Hulu Sungai Kalsel pada Rabu 17 Desember. Kepolisian dari Polres HSS kemudian menggelar konferensi pers di Aula Amandit. Mapolres HSS dipimpin Kapolres HSS AKBP Muhammad Yakin Rusdi pada Senin 22 Desember. Dalam pertemuan pers, tersangka Adan hadir bersama dengan sang istri, keluarga almarhum Jumaidi, serta kuasa hukum korban. Menurut keterangan dari Kapolres Yakin, pihaknya sudah 2 kali mendatangi lokasi pelaku. Terakhir, petugas gabungan berangkat memburu pelaku sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah ke Loksado, kemudian dilanjutkan ke lokasi tersangka dengan medan yang cukup sulit. Dari pengakuan pelaku, kasus ini bermula dari aksi bersenggolan spion sepeda motor antara adik dan bersama Raita dengan Oran, tapi tak terjadi perselisihan. Akan tetapi pada Jumat malam 30 Mei, Oran dan Andi didatangi oleh orang yang membawa senjata tajam hingga terjadi penyerangan. Orang didatangi sekitar 5 orang dengan kondisi gelap dan saat itu wajah satu pelaku penyerangan yakni Ardan tersorot dan kabur melalui pintu belakang menuju hutan. Kemudian korban tewas yakni Jumaidi yang mendapat kabar penyerangan itu kemudian mendatangi rumah orang di Dusun Bangkawan bersama seorang saksi. Namun di tengah perjalanan korban justru dihadang oleh adik Juhar yang saat ini DPO bersama dengan tersangka Ardan. Korban ini kemudian turun dan mendatangi pelaku dengan posisi berhadapan. Kemudian pada Sabtu 31 Mei, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saksi menemukan mayat Jumaidi di hutan dekat sungai kecil tanpa kepala. Sementara itu tubuh korban baru ditemukan 3 hari setelahnya, setelah Polres HSS melakukan penyisiran sekitar 200 meter dari titik awal mayat di semak-semak. Dari Raita, Juhar anak dari Raita. Jadi ini kalau adik kakak sangkanya. Ya. Karena Raita ini yang ada kesalahpahaman pada saat awal bersenggolan spion motor. Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini kronologis penangkapan rekan-rekan, sekian lama memang dari bulan Mei ya, dari bulan Mei sampai sekarang ya, tapi bukan berarti kita tidak peduli dengan permasalahan ini ya. Kita sangat peduli, masalah apa aja kita sangat peduli, apalagi ini menyangkut nyawa seseorang ya. Walaupun rekan-rekan di Loksado itu tetap warga HSS ya, kami sebagai anggota Polri tetap harus melaksanakan tugas kami, melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Ya, alhamdulillah satu di antara tersangka sudah kita temukan, walaupun dengan medan. Kalau saya lihat video dari Kasat Reskrim, dari anggota Reskrim, kalau tidak salah 2 kali apa 3 kali ya, 2 kali ke TKP ya, DPO atas nama Ardan dan anak dari Raita di sekitar Bukit Tindihan yang terletak di Desa Haruyan Daya, Kecamatan Hatakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi kita lokasinya di HST. Tersangka pembunuhan kasus temuan mayat tanpa kepala di area hutan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau HSS pada akhir Mei 2025 lalu berhasil ditangkap. Tersangka dengan nama Ardan dibekuk di Hulu Sungai Tengah atau HST, Kalimantan Selatan pada Rabu 17 Desember 2025.
Menurut polisi, proses penangkapan berjalan begitu sulit. Petugas gabungan dari Satreskrim Polres HSS harus melewati lebatnya hutan dan pegunungan Meratus sampai ke lokasi kediaman Ardan di sekitar Bukit Tindihan, Desa Haruyuan Dayak, Kecamatan Hantakan, HST. Selain itu, petugas mendapat perlawanan dari tersangka Ardan. Dalam konferensi pers di Aula Amandit, Kasat Reskrim Polres HSS Ibtu Maifeli Manurung pada 22 Desember mengungkap bahwa tersangka melawan dengan senapan angin. Saat itu terdengar ada suara letusan dari arah yang tak diketahui sehingga membuat petugas bersiaga. Namun aparat kepolisian tidak langsung merespons dengan kekerasan. Petugas kepolisian mengajak tersangka berbicara baik, namun karena tidak kooperatif, tersangka justru menodongkan senapan angin ke petugas. Ia sempat menolak dibawa oleh petugas dengan sejumlah alasan. Namun karena alasan tersangka berbelit, polisi akhirnya membawa paksa Ardan untuk diperiksa. Menurut keterangan dari AKBP Yakin, sebelum penangkapan, petugas sudah menyurati tersangka sebanyak 2 kali, namun tak digubris oleh Ardan. Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan apresiasi pada warga dan juga keluarga karena telah mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dari Raita, Juhar anak dari Raita. Jadi ini kalau adik kakak sangkanya. Ya. Karena Raita ini yang ada kesalahpahaman pada saat awal bersenggolan spion motor. Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini kronologis penangkapan karena kan sekian lama memang dari bulan Mei ya. Dari bulan Mei sampai sekarang ya, tapi bukan berarti kita tidak peduli dengan permasalahan ini ya. Kita sangat peduli, masalah apa aja kita sangat peduli, apalagi ini menyangkut nyawa seseorang ya. Walaupun rekan-rekan di Loksado itu tetap warga HSS ya, kami sebagai anggota Polri tetap harus melaksanakan tugas kami, melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Ya, alhamdulillah satu di antara tersangka sudah kita temukan, walaupun dengan medan. Saya lihat video dari Kasat Reskrim, dari anggota-anggota Reskrim. Kalau tidak salah 2 kali apa 3 kali ya? 2 kali ke TKP ya. DPO atas nama Ardan dan anak dari Raita di sekitar Bukit Tindihan yang terletak di Desa Haruyan Dayak, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi kita lokasinya di HST. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.